Oke, hari ini tanggal 31 Desember 2024, hari terakhir di tahun 2024 ya. Jadi udah lama sebenarnya nggak posting, nggak upload video di YouTube buat ya update hidup aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya tetap bikin video, cuman nggak diupload aja atau di private beberapa gitu. Tujuannya untuk dokumentasi pribadi aja. Karena itu sebenarnya sekarang mau upload lagi dan mau cerita sedikit satu hal yang aku pelajarin. Jadi dari kemarin cukup kurang disiplin dalam arti cukup lagi kendor nih, lagi bener-bener ya. Aku kan punya list harian yang harus aku lakukan itu kadang-kadang suka bolong-bolong, nggak dicentang semua, jadi nggak ada beberapa yang nggak dilakukan gitu. Jadi ya cukup molor diri sama diri sendiri, tapi tetap hal-hal esensial tetap dilakukan. Misalnya kayak tulis konten, terus juga lari pagi, terus renungan, baca buku dan segala macam. Tapi memang hal-hal yang beberapa yang kurang esensial, yang kurang penting, misalnya contoh bedah konten misalnya yang harusnya 10 per hari, yang mungkin jadi 3 atau 2 gitulah, hal-hal kecil seperti itu. Tapi hari ini cukup tertampar sama tadi pagi nonton video di Reels, ada videonya Panji Pragiwaksono, stand up comedian itu dia ngomong kalau sebenarnya disiplin itu bukannya mengekang tapi malah membebaskan gitu. Tapi di situ aku malah berpikir kayak iya juga ya. Karena baru aja kemarin di tanggal 30 Desember itu aku bener-bener selesaiin list semua listnya. Jadi list harian aku itu aku selesaiin semua. Jadi nulis konten, aku kerjain YouTube dan semuanya itu aku selesaiin semua. Dan memang hari ini aku ngerasa, wow, ternyata ada rasa reward ya, rasa menang dalam diri sendiri gitu. Cukup bangga sama diri sendiri akhirnya, karena akhirnya bisa lebih disiplin gitu. Jadi apa ya? Di situ aku ngerasa kalau oke, memang disiplin itu justru bukan mengekang, buk- bukannya menahan kita untuk tidak melakukan apapun yang kita inginkan, bukan, tapi justru merasa lebih bebas ketika kita sudah disiplin, kita jadi lebih kita selesai, kita boleh lakuin apa aja nih gitu, lebih bebas. Dan menurut aku ketika jangka panjang kita lakukan disiplin kita itu otomatis pola pikir kita berubah. Pola pikir kita berubah jadi lebih disiplin yang artinya kita akan melakukan hal-hal yang lebih penting, lebih esensial. Dan aku yakin secara secara kehidupan pun kita akan lebih baik kualitas hidupnya. Mungkin dari pola pikir, dari materi pun juga gitu. Karena menurut aku gini, hal-hal kecil yang kita lakukan secara disiplin, misalnya contoh kita bekerja, kita perhatiin benar-benar kerjaan kita gitu. Kita disiplin, kita kerjain kerjaan kita, perhatiin semuanya, otomatis akan punya hasil yang bagus. Punya hasil yang bagus, mungkin nanti kalau dikerja dilihat sama atasan, kita bisa naik gaji dan segala macam gitu. Jadi menurut aku itu kan akan jadi salah satu titik batu loncatan aja, titik-titik loncatan supaya kita jadi lebih baik gitu. Karena balik lagi, kalau di buku Atomic Habits dikasih tahu kalau 1% lebih baik sama dengan 37 kali lebih baik setelah 1 tahun gitu. Jadi menurut aku ya hal-hal kecil hal-hal kecil kayak gini, hal-hal disiplin kayak gini justru akan membuat kita 37 kali lebih baik setelah 1 tahun. Dan aku yakin ketika 37 kali lebih baik, kita akan punya kebebasan yang lebih banyak gitu. Di setelah 37 kali, bayangin aja setiap tahun kita 37 kali lebih baik, 37 kali lebih baik, 37 kali lebih baik. Dan menurut aku itu eksponensialnya gila banget sih, bakal jadi lebih gede banget gitu. Ya menurut aku itu cukup cukup apa ya, cukup menampar pada hari ini. Dan ya di akhir 31 Desember ini aku belajar kalau memang harus disiplin apapun itu gitu. Jangan pernah membuang waktu, jangan pernah membiarkan diri kamu tuh nyaman di sekarang, tapi nanti di masa depannya tuh kamu malah jadi nggak nyaman. Tapi menurut aku lebih nggak nyaman, mendingan nggak nyaman di hari ini. Nggak nyaman tuh dalam arti oke, aku bangun pagi, aku olahraga. Sebenarnya kan kalau yang nyaman itu ya bisa aja tuh tidur sampai jam 10 pagi kita atau jam 9 pagi, ya masih pagi-pagi juga gitu sebenarnya untuk jalan pagi. Cuman menurut aku ikutin dari 5 AM Club, buku 5 AM Club. Memang sebenarnya bukan jam 5 paginya, tapi memang jam jam 5 pagi itu membuat kita lebih
bisa merefleksikan diri. Kalau aku lagi jalan pagi jam 5 pagi, aku dengerin baca suara dan aku dibacain buku-buku dengan rangkuman yang baik, dan menurut aku itu akan mengubah mindset. Itu salah satu hal kecil memang, cuman menurut aku paparan-paparan yang dipaparkan ke kita itu akan membuat kita lebih baik gitu. Ya, menurut aku ini salah satu hal yang cukup apa ya, cukup cukup baik untuk dipelajari. Jadi di 31 Desember ini aku merasa 1 tahun ini aku cukup belajar untuk lebih disiplin lagi, cukup belajar untuk apa ya, keluar dari zona nyaman gitu loh. Jadi ya jangan nyaman sama diri sendiri, jangan seenaknya sama diri sendiri. Bayar harga tuh kita usaha sebanyak-banyaknya di sekarang. Selama kita masih bisa produktif, selama kita masih punya tenaga dan waktu dan sebagainya, jangan pernah dibuang-buang. Itu waktu itu adalah hal yang diberikan sama semesta, sama yang maha kuasa. Nominalnya sama, sama aku diberikan waktu yang sama orang yang punya kekayaan 7 miliar, atau mungkin sama siapa, sama yang punya Apple, sama siapa lagi, Mark Zuckerberg, ya itu waktunya sama-sama 24 jam gitu. Kita akan melewati sama-sama 1 tahun gitu. Jadi menurut aku nominal waktu ini harus kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya, se apa ya, semaksimal mungkin ya. Mark Zuckerberg bisa sukses di Facebook ya berarti karena dia memaksimalkan waktu dia selama waktu Facebook masih kecil. Akhirnya sekarang berkembang dengan baik dan akhirnya bisa jadi suatu hal yang sukses gitu loh. Dan menurut aku ketika ya kita sekarang berpatokan sama hal kecil, maksimalkan sama waktu yang kita punya, di suatu titik nanti pasti akan punya hasil yang lebih baik juga gitu. Ya menurut aku gitulah. Jadi di 2024 ini cukup belajar banyak, tidak usah berusaha mengontrol apapun yang tidak bisa kita kontrol. Misal contoh, hasil itu tidak bisa kita kontrol. Hasil views video gitu nggak bisa kita kontrol. Kayak di TikTok misalnya, aku posting video TikTok, viewsnya aku nggak bisa tentukan aku mau berapa banyak views gitu. Tapi yang bisa aku tentukan adalah gimana caranya bikin konten yang punya struktur yang baik. Apakah ini bermanfaat? Aku bikin konten-konten bermanfaat, gimana penulisannya, gimana editingnya, gimana pengucapan kata-katanya, dan itu kan semua yang bisa aku kontrol. Jadi kita harus bisa bedain sih apapun yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol, karena hal itu akan sangat berpengaruh sama outputnya yang tidak bisa kita kontrol. Jadi hal itu cukup aku pelajarin 2024 ini, dan balik lagi disiplin itu juga penting. Belajar lagi untuk membedakan hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Itu sangat efek banget untuk bawa pandangan kita ke depan gitu. Ya, semoga nanti di 2025 kita punya visi, punya resolusi yang lebih baik lagi. Jangan cuma jadi resolusi yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan aja sih, tapi kalau bisa memang 1 tahun full disiplin gitu. Balik lagi, karena menurut aku tadi waktu kita sama waktunya Mark Zuckerberg sama 24 jam gitu. Tapi gimana cara kita bisa maksimalin supaya seenggaknya kita bisa lah punya punya hasil kerja ya 1%, 10% dari kerjaannya dia yang gede banget ya. Pasti kan lumayan gitu loh. Kalau dia sekarang dia udah satu langkah di depan dan punya kekayaan misalnya 10 miliar gitu. Ya udah, punya 10% aja udah 1 miliar kan, lumayan gitu kan. Gitulah. Mungkin itu sih yang mau disampaikan. Jadi tetap selamat tahun baru, terus juga selamat berlibur. Semoga di 2005 makin maju, makin naik terus. Jangan pernah nyerah. Tetap disiplin. Lakukan semua hal yang baik terus-terusan. Karena sesuatu yang baik, sesuatu yang ditanamkan dengan baik, pasti hasilnya akan baik juga. Itu aja sih. Selamat tahun baru. Itu aja. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Aku Dr. Richard. Terima kasih. Semoga bermanfaat.